Apa yang khas dari aspek perkembangan sosial emosi peserta didik usia 15-16 tahun? Yaitu tertarik dengan lawan jenis. Di usia ini, peserta didik banyak menghabiskan waktu bersama teman-teman atau teman dekatnya dibandingkan dengan keluarga. Mereka juga suka menghabiskan waktu sendirian dibandingkan usia sebelumnya. Langsung terbayang ya ibu bapak dengan suasana sekolah yang masih ramai meski jam belajar sudah selesai. Sebagian besar memilih tetap di sekolah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau sekedar kumpul dengan teman-teman di kantin. Untuk memahami lebih lanjut perilaku dalam aspek perkembangan sosial emosinya, mari kita lihat ciri-cirinya. Bagaimana ciri perkembangan sosial emosi peserta didik usia 15-16 tahun? Pada usia ini, peserta didik menunjukkan lebih mendengarkan pendapat teman dibandingkan orang tua. Kata-kata yang biasanya akan muncul saat kita merekomendasikan suatu hal, tapi kata teman saya, peserta didik di usia ini juga lebih suka bepergian bersama teman. Maka tidak heran ya, mereka lebih memilih malam minggu kumpul bersama teman dibandingkan pergi ke restoran kesukaan bersama orang tua. Suka menjadi populer dan dikenali banyak orang. Memiliki kepercayaan diri yang lebih baik sehingga tidak mudah terpengaruh. Di usia ini peserta didik memiliki sedikit gambaran apa yang mereka minati dan hal apa yang ingin mereka coba lakukan. Semakin mampu mengelola emosi dibandingkan usia sebelumnya. Mengeksplorasi dan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas sosial dan ekstrakurikuler. Biasanya peserta didik akan mencoba ikut beberapa ekstrakurikuler di sekolah hingga menemukan mana yang benar-benar ingin ditekuni. Sebagian peserta didik juga mengikuti kegiatan les atau kegiatan sosial lain di luar sekolah, memahami tentang seksualitas dan memiliki dorongan untuk melakukan aktivitas seksual. Apakah suasana di sekolah ibu bapak tetap ramai meski jam belajar sudah berakhir? Atau bahkan kita termasuk salah satu yang menyuruh peserta didik untuk segera pulang karena langit sudah menunjukkan semakin sore? Apa tantangan perkembangan sosial emosi di usia ini? Ibu, bapak, bagaimana suasana di kelas saat peserta didik mengerjakan tugas kelompok bersama teman-temannya? Sering ya kita melihat mereka berargumentasi, saling menyampaikan pendapatnya, atau pernahkah mendengar jawaban unik peserta didik saat merespon pelajaran yang ibu bapak sampaikan di kelas? Peserta didik di usia ini memiliki kebutuhan tinggi untuk menunjukkan kemandirian dan mengungkapkan opininya. Terkadang emosi kita terpancing mendengarnya ya, namun kita tetap perlu memberikan kesempatan mereka untuk menyampaikan pendapatnya. Sikap yang terlalu membatasi tanpa membuka ruang diskusi atau justru kita hanya fokus memberikan nasihat dapat menyebabkan peserta didik menjadi tertutup. Kita saja yang orang dewasa lebih memilih menghindar dari situasi seperti itu ya. Peserta didik tentunya masih membutuhkan pandangan atau bantuan orang dewasa untuk menghadapi tantangannya. Mendengarkan apa yang mereka sampaikan akan membantu kita lebih memahami apa yang terjadi. Lalu bagaimana jika kita merasa tidak nyaman dengan cara peserta didik menyampaikan pendapatnya? Sampaikan dengan cara yang baik dan tenang ya, Ibu Bapak. Terus dampingi peserta didik dengan mencontohkan cara menyampaikan pendapat dan menanggapi pendapat orang lain dengan tepat hingga mereka bisa mempraktikkannya sendiri di masa yang akan datang. Di usia 15-16 tahun, peserta didik mulai memikirkan apa yang akan dilakukan setelah lulus sekolah atau profesi apa yang ingin ditekuni di masa yang akan datang. Mereka bersemangat mencari informasi dari berbagai sumber, seperti apakah sesuai minat mereka. Seperti apa tren saat ini, apa saja manfaat yang didapatkan dari hal tersebut. Terbayang ya ibu bapak saat mereka bercerita masa depan yang mereka bayangkan. Di sisi lain, peserta didik juga kewalahan dalam merencanakan karirnya. Mereka tetap membutuhkan pendampingan dari kita dalam proses ini. Tidak harus selalu tahu jawaban dari pertanyaan peserta didik. Kita juga bisa mencarinya bersama mereka.
Ajak peserta didik berefleksi dengan memberikan pertanyaan pemantik agar mereka dapat menemukan strategi yang tepat dan sesuai kebutuhannya. Bagaimana agar aspek sosial emosi ini dapat berkembang dengan baik? Stimulasi apa yang bisa para pendidik berikan? 1. Menjadi panutan positif yang mencontohkan cara membangun dan merawat hubungan relasi dengan orang lain. Peserta didik akan melihat, mengamati, dan merefleksikan bagaimana cara kita berinteraksi, menyikapi dan merespon sesuatu, baik dengan mereka atau dengan pendidik lainnya. 2. Membangun hubungan hangat dan melakukan kegiatan menyenangkan bersama agar peserta didik lebih terbuka. Menyempatkan diri untuk mengobrol dan bercanda meski sebentar akan membuat jarak antara kita dan peserta didik semakin dekat. 3. Membuka ruang diskusi dan mendengarkan pendapat peserta didik. Berefleksi mengenai apa yang mereka alami, pikirkan dan rasakan pada suatu hal sehingga menemukan strategi tepat untuk menghadapinya. Membicarakan nilai-nilai positif yang menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan. 4. Membahas tentang hubungan pertemanan. Saat ini hubungan pertemanan dekat juga dilakukan melalui pesan instan dan media sosial. Ada risiko yang sama bahkan sulit terdeteksi dibandingkan pada hubungan pertemanan dekat tanpa menggunakan media digital. Meski terkesan sensitif, topik ini perlu dibahas bersama peserta didik secara pribadi, kelompok kecil, atau dalam kelas besar sesuai dengan kebutuhan saat itu. Kita bisa memulainya dengan apa yang membuat kita bisa tertarik kepada orang lain, seperti apa emosi yang dirasakan, bentuk perilaku apa yang memerlukan izin, apa saja risiko-risiko yang perlu diperhatikan, nilai-nilai dan batasan apa yang jadi pertimbangan, hingga bagaimana cara tepat menyikapinya. 5. Mendampingi peserta didik dalam mengeksplorasi pilihan karir untuk merencanakan masa depan, termasuk membantu peserta didik merefleksikan pengaruh setiap pilihan yang ada. Kematangan emosi diraih tidak dalam satu malam. Masa remaja juga merupakan perjalanan panjang yang perlu peserta didik lewati, didampingi orang yang telah lebih dulu dewasa, termasuk kita, para pendidik. Jadi, apa yang akan dipraktikkan di kelas besok?